teman-teman, perkenalkan saya Sopina Saharani dengan NIM E1C02310127. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemukan seseorang yang menyampaikan maksudnya secara tidak langsung. Namun, lawan bicara tetap memahami maksud dari penutur tersebut. Contohnya, ketika seorang itu ditanya, "Bagaimana keadaanmu saat ini?" Dan orang itu menjawab, "Saya baik-baik aja kok." Nah, padahal yang dirasakan oleh seseorang tersebut tidak baik-baik saja. Itulah yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu kita akan mempelajari tentang implikator percakapan dan prinsip kerjasama. Pengertian implikator. Implikator merupakan makna tersirat yang berada di balik tuturan. Menurut Grace, implikator percakapan adalah makna yang tidak dinyatakan secara langsung oleh penutur, namun mitra tutur dapat memahami percakapan tersebut sesuai dengan konteks percakapan. Contohnya, A bertanya kepada B, "Apakah Diana datang rapat? Motornya ada di parkiran." Secara tidak langsung, B tidak menjawab pertanyaan tersebut. Namun, A dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan Diana akan datang rapat karena motornya ada di parkiran. Nah, kesimpulan itulah yang dapat disebut dengan implikator. Selanjutnya yaitu prinsip kerjasama. Untuk menjelaskan keberhasilan komunikasi, Grace mengemukakan pendapat adanya prinsip kerjasama. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap penutur dan mitra tutur diharapkan memberikan kontribusi yang sesuai dengan tujuan pembicaraan yang sedang berlangsung. Artinya, ketika seseorang berbicara, kita secara otomatis menganggap bahwa orang tersebut sedang berusaha bekerja sama agar komunikasi berjalan dengan baik. Karena adanya kerjasama ini, pendengar dapat memahami maksud yang lebih dalam dari sebuah tuturan. Untuk menjelaskan prinsip kerjasama, Grace membaginya menjadi 4 maksim. Yang pertama yaitu maksim kuantitas. Dalam maksim kuantitas ini berkaitan dengan jumlah informasi yang diberikan. Penutur harus memberikan informasi yang cukup tetapi tidak berlebihan. Contohnya, ketika A bertanya, "Di mana kunci mobil?" Dan B menjawab, "Di atas meja dapur." Jawaban tersebut sudah tepat karena informasinya cukup dan sebaiknya jika B menjawab yang di atas meja dapur yang berada di dekat kulkas yang dibeli tahun lalu ketika kita pindah rumah. Nah, informasi tersebut menjadi informasi yang sangat berlebihan karena cukup jawabannya hanya di atas meja dapur. Yang kedua yaitu maksim kualitas. Maksim kualitas mengharuskan penutur menyatakan atau mengemukakan sesuatu yang benar. Jangan menyatakan hal-hal yang salah dan jangan memberikan informasi tanpa bukti yang memadai. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan pelanggaran maksim ini dalam bentuk metafora, ironi, dan sarkasme. Misalnya, ketika hujan deras turun. "Wah, cuacanya bagus sekali ya hari ini." Pendengar tidak memahami kalimat tersebut secara harfiah. Sebaliknya, mereka memahami bahwa penutur sedang menyindir cuaca yang buruk. Yang ketiga, maksim relevansi. Maksim relevansi mengharuskan setiap kontribusi dalam percakapan berkaitan dengan topik yang sedang dibicarakan. Misalnya, A bertanya, "Mau makan siang di mana?" B menjawab, "Perutku sedang tidak enak." Meskipun tidak menjawab secara langsung, B mengemukakan bahwa tidak ingin makan pada saat itu. Yang keempat yaitu maksim cara. Maksim cara berkaitan dengan pesan yang disampaikan. Nah, pesan tersebut harus disampaikan secara jelas, singkat, tidak ambigu, dan tersusun. Misalnya, ketika menjelaskan suatu kejadian, kita sebaiknya menyampaikan secara teruntun dan teratur agar mudah dipahami oleh lawan bicara. Selanjutnya yaitu pelanggaran maksim.
Menurut Grace, tidak semua orang selalu menaati 4 maksim tersebut. Kadang-kadang penutur sengaja menyimpang dari maksim tersebut. Nah, inilah yang sering kita sebut sebagai floating. Nah, floating ini terjadi ketika seseorang secara sengaja dan mencolok melanggar maksim agar pendengar mencari makna yang tersembunyi. Contohnya, ketika seorang dosen menilai mahasiswanya, lalu dosen itu berkata, mahasiswa itu selalu hadir tepat waktu. Kalimat ini terdengar positif, namun jika konteksnya dalam surat rekomendasi misalnya, informasi tersebut disebut kurang karena pendengar menyimpulkan bahwa mungkin tidak ada prestasi lain selain itu atau prestasi secara akademik maupun lainnya, maka itulah yang akan disanjung oleh dosen tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan implikatur. Jenis-jenis implikatur. Yang pertama yaitu implikatur konvensional. Implikatur konvensional ini implikatur yang muncul karena penggunaan kata tertentu. Contohnya dalam kalimat, dia pintar tetapi malas. Kata tetapi menunjukkan bahwa pertentangan antara dua sifat tersebut. Yang kedua yaitu implikatur percakapan. Implikatur yang muncul karena konteks percakapan. Contohnya, A bertanya, apakah kamu datang ke pestaku malam ini? B menjawab, besok pagi aku ada ujian. Secara harfiah, B hanya menjelaskan bahwa ia memiliki jadwal ujian besok pagi. Namun, makna yang dipahami oleh si A adalah B tidak bisa datang ke pestanya. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa teori Grace membantu kita memahami bagaimana manusia berkomunikasi secara efektif. Komunikasi tidak hanya melibatkan makna harfiah, tetapi juga tersirat yang disebut dengan implikatur. Melalui prinsip kerjasama dan 4 maksim tersebut, yaitu maksim kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara, Grace menjelaskan bagaimana pendengar mampu menafsirkan maksud yang sebenarnya dari sebuah tuturan. Oleh karena itu, memahami implikatur sangat penting ketika kita menganalisis film, percakapan sehari-hari, komunikasi akademik, maupun penelitian pragmatik, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan prinsip kerjasama dan implikatur. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.